Wabarakatuh. Saya Siti Fatih Miftah Nurjana dengan NIM 1032400010 dari kelas HTNB angkatan 2024. Di sini saya sebagai pemerpresentasi akan menjelaskan terkait tema materi pada kaidah fikih hari ini, yaitu Darul Mafasidi wa Jalbu Masalih. Langsung saja saya akan menjelaskan, Islam adalah agama yang menyeluruh, yang mencakup berbagai aspek kehidupan setiap manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu aspek yang penting dalam kehidupan manusia adalah ilmu fikih, yang terbagi menjadi fikih ibadah dan fikih muamalah. Di dalam ilmu fikih terdapat juga kaidah-kaidah fikih yang berfungsi sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan. Salah satu kaidah fikih yang penting itu adalah Darul Mafasidi wa Jalbu Masalih, yang artinya menolak kerusakan dan meraih kemaslahatan. Kaidah ini menekankan bahwa di antara pilihan antara menghindari kerusakan dan meraih kemaslahatan, kita lebih diutamakan untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Kaidah ini sangat penting dalam pengambilan keputusan bagi level individu, keluarga, masyarakat, maupun negara. Di dalam kaidah ini terdapat juga dua konsep yang perlu kita pahami dengan baik. Yang pertama yaitu ada maslahat, dan yang kedua yaitu ada mafsodah. Maslahat dalam bahasa Arab artinya kebaikan, kemanfaatan, atau tujuan yang bermanfaat. Dalam konteks hukum Islam, maslahat merujuk pada segala sesuatu yang memberikan manfaat atau kebaikan bagi individu, masyarakat, maupun umat Islam secara keseluruhan. Sedangkan mafsodat artinya yaitu kerusakan, kemudorotan, atau bahaya yang timbul akibat suatu tindakan atau kebijakan. Dalam konteks hukum Islam, mafsodat mengacu pada segala sesuatu yang memberikan kerusakan atau kemudorotan, baik bagi individu, masyarakat, maupun negara, baik dari segi fisik, ekonomi, sosial, maupun spiritual. Kedua konsep ini merupakan inti dari kaidah Darul Mafasidi wa Jalbu Masalih, yang menekankan bahwa di antara pilihan yang sulit antara menghindari kerusakan dan meraih kemaslahatan, kita lebih diutamakan untuk menghindari kerusakan daripada mengejar manfaat, apabila terutama keduanya bertentangan. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu dasar dari kaidah Darul Mafasidi wa Jalbu Masalih. Dasar kaidah Darul Mafasidi wa Jalbu Masalih dapat dilihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang fleksibel dan tidak memberatkan umatnya. Jika perintah sudah dilaksanakan, umat Islam diberi kelonggaran untuk melaksanakan sesuai dengan kemampuan mereka. Begitu pula sebaliknya, jika ada larangan, umat Islam harus menjauhi sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menghindari kerusakan yang lebih besar, itu lebih diutamakan daripada mengejar manfaat. Ini juga menunjukkan bahwa pentingnya kaidah Darul Mafasidi wa Jalbu Masalih. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah definisi Darul al-Mafsodah dan kriteria mafsodah. Pembahasan secara terperinci terkait konsep mafsodat sangat jarang dilakukan oleh ulama usul. Namun bukan berarti konsep tersebut tidak penting. Ini karena konsep mafsodat telah tercampur aduk satu sama lain ketika para ulama menulis tentang konsep maslahat. Memang diakui bahwa sebagian ulama menulisnya secara langsung ke dalam konsep maslahat, walaupun ulama lain juga membahasnya dengan pembahasan yang terpisah, dengan pembahasan yang umum tanpa terperinci. Mafsodah asal perkataannya yaitu fasada yafsudu fasodan, yang artinya bermaksud sesuatu yang rusak. Makna mafsodat dalam bahasa juga diartikan sebagai kemudorotan atau kerusakan. Jika dilihat dari sudut yang lain, mafsodat merupakan lawan dari maslahat atau lawan dari kebaikan. Dari pengertian ini dapat kita ketahui bahwa mafsodat adalah segala hal atau segala sesuatu yang membawa kerusakan atau kemudorotan. Meskipun mafsodat merupakan lawan dari kebaikan atau lawan dari maslahat, namun kewujudannya sangat dekat dengan maslahat, sehingga sulit difahami jika hanya membandingkan makna di antara keduanya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah kriteria mafsodah. Kriteria mafsodah yang akan kita bahas ada dua, yaitu yang pertama akan kita bahas adalah mafsodah hakikiyah. Kriteria mafsodah hakikiyah adalah segala sesuatu atau segala hal yang secara langsung atau nyata merusak kelima tujuan syariat. Kelima tujuan syariat itu merupakan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Contohnya saja zina, karena zina secara langsung merusak kelima tujuan syariat, yaitu menjaga keturunan. Dan selanjutnya yaitu ada mafsodah majaziyah. Kriteria mafsodah majaziyah adalah segala hal atau segala sesuatu yang secara tidak langsung merusak tujuan maqasid al-syariat,
tetapi sebagai perantara atau penyebab menuju kepada maksudah hakikiyah. Contohnya saja, melihat wanita yang bukan mahramnya, karena hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya perbuatan zina. Selanjutnya akan kita bahas adalah definisi jalb al-masalih dan kriteria maslahat. Jalbu al-masalih wa dar'u al-mufasid, dalam penyebutan lain ada yang menyebutkan dengan jalbu al-masalih wa dar'u al-mafasid. Maknanya sama, yaitu sama-sama meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratan atau kerusakan. Karena pada dasarnya manusia dalam sehari-hari tidak jauh dengan yang namanya maslahat dan mafsudat. Seperti dikatakan oleh Izzuddin bin Abdul Assalam dalam kitabnya Qawaidul al-Ahkam fi Masalih al-Anam, mengatakan bahwa kerja manusia sehari-hari itu ada yang membawa kepada kemaslahatan dan ada pula yang menyebabkan kemafsudatan atau kemudaratan. Segala sesuatu maslahat itu dianjurkan oleh syariat dan diperintahkan oleh syariat, sedangkan segala mafsudat itu dilarang. Kriteria dalam kaidah fikih memiliki kriteria yang sangat ketat. Kriteria ini penting untuk memastikan bahwa suatu kriteria ini dapat membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan syariat. Kriteria utama maslahat secara umum itu maslahat yang sah dan tidak bertentangan dengan maqasid al-syariah, yaitu yang mengandung 5 hal pokok seperti menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga agama, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Itu juga ada maslahat yang diakui oleh syariat atau muktabaroh, yaitu maslahat yang didukung oleh dalil khusus, tidak bertentangan dengan nas dan bersifat umum. Ada pula maslahah mursalah, meskipun maslahah mursalah tidak didukung oleh dalil khusus, tetapi dapat dijadikan sebagai dasar hukum jika bersifat rasional, umum, dan selaras dengan tujuan syariat. Yang akan kita bahas terakhir adalah penerapan kaidah. Contoh penerapan kaidah dalam situasi-situasi kontemporer, kaidah dar'ul mafasidi wa jalbu masalihi sangat relevan dalam situasi-situasi kontemporer, khususnya situasi yang mempengaruhi umat manusia secara global. Salah satu contoh situasi yang sangat relevan dan signifikan dengan umat manusia secara global adalah ketika selama pandemi COVID-19. Dalam hal ini, pencegahan penyebaran virus COVID-19 lebih diutamakan daripada mengejar manfaat tertentu atau maslahah. Seperti halnya juga penutupan masjid untuk saat berjamaah dan pembatasan pemberangkatan ibadah haji dan umroh, meskipun hal tersebut merupakan sunnah dalam agama Islam. Dalam hal itu sangat penting karena seperti yang sudah saya jelaskan dalam kaidah dar'ul mafasidi wa jalbu masalihi, yang mana kita diutamakan untuk menghindari kerusakan yang lebih besar daripada untuk meraih kemaslahatan. Dalam hal ini, kaidah fikih ini mengajarkan kita untuk menjaga jiwa. Penerapan lainnya adalah dilarang mencaci maki terhadap agama lain, meskipun ada maksud kebaikan dalam kritik, namun mafsadah di sini berperan sebagai membalas caci maki dan membuat potensi konflik lebih besar. Mungkin cukup sekian ya yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.